Untuk mengetahui kondisi Gunung Kelut dan pengungsi, ada Rifan Dwi Astono di pos pengungsian Tawang, Kecamatan Wates, Kediri, Jawa Timur. Baik, Rifan, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Rifan? Ya, Zain dan Ranggani, memang untuk kondisi dari Gunung Kelut di Jawa Timur sendiri hingga saat ini masih sama seperti kemarin, belum ada perubahan, di mana status Gunung Kelut sendiri masih dalam status awas atau berada pada level 4, di mana Pusat Vulkanologi dan Badan Mitigasi Bencana Geologi masih merekomendasikan kepada warga untuk tidak melakukan aktivitas apapun pada radius 10 km dari pusat aktivitas vulkanis Gunung Kelut, Jawa Timur. Dan memang untuk pagi tadi memang telah dilaksanakan yang apel siaga. Apel siaga ini memang dilaksanakan untuk menangani kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh letusan Gunung Kelut pada Kamis malam, terutama pada infrastruktur baik sarana dan prasarana umum, kemudian juga tempat ibadah ataupun rumah warga, dan yang paling utama adalah akses jalan yang sampai hingga detik ini masih ditutupi oleh abu vulkanis yang cukup mengganggu kelancaran lalu lintas. Dan tadi untuk apel siaga sendiri telah diikuti oleh sekitar 1.200 personil yang terdiri dari pasukan Kopassus, kemudian ada dari Kostrad, Kodim, kemudian Brigif, dan juga Batalion, serta dari Makorem dan juga Polda Jawa Timur. Dan sementara itu di posisi saya berada saat ini yaitu di posko pengungsi di Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Memang jumlah pengungsi seiring dengan waktu semakin berkurang apabila waktu hari Jumat, yaitu hari pertama pengungsian, maksud kami hari pertama pasca erupsi Gunung Kelut, jumlah pengungsi ada sekitar 856 jiwa, maka untuk hari ini ada sekitar 553 jiwa yang didominasi oleh orang dewasa. Dan memang untuk para pengungsi yang tinggal di pengungsian Desa Tawang ini sendiri didominasi oleh mereka warga dari Sugih Waras yang berada di radius 15 km. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kondisi di pengungsian, saya sudah bersama dengan salah satu warga atau pengungsi yang juga sudah berada di sini. Ada Ibu Muryati. Ibu Muryati, boleh lebih dekat? Ya, Ibu Muryati, sebetulnya apa biasanya yang Ibu lakukan apabila sebelum terjadinya erupsi Gunung Kelut ini sendiri? Kalau saya, aktivitas saya sehari-hari jualan nasi pecel, nasi goreng, ada mie rebus, ada orang pesan pajak, saya juga bisa. Oke, kalau Ibu sendiri di pengungsian ini posko sudah berapa lama Bu mengungsi, dari sejak kapan? Mulai Kamis malam. Kamis malam, Iya. berarti tepat setelah Gunung Kelut meletus ya Bu ya? Iya. Aktivitas Ibu setelah itu di pengungsian seperti apa Bu? Nggak ada lah Mas, nggak ada sama sekali, cuma duduk-duduk aja. Duduk-duduk. Ya, Namun dari fasilitas yang disediakan di posko pengungsian sendiri, ada yang mungkin ingin Ibu keluhkan atau mungkin justru menurut Ibu sudah cukup? kalau bantuan banyak, makan udah cukup, obat-obatan udah disediakan banyak, baik-baik pelayannya. Tapi yang dikeluhkan masyarakat di sini, kawan-kawan saya, kamar mandi. Kamar mandi. Iya. Ada apa Bu, dan kamar mandinya kurang atau seperti apa? Kalau mau mandi ngantri, mau pipis pun susah, ngantri dulu. Kalau gitu, ada yang mungkin ingin Ibu ungkapkan, mungkin terkait dengan letusan Gunung Kelut ini sendiri? Saya ungkapkan, saya ingin cepat pulang dan ingin nengok rumah saya, gimana kerusakannya, gimana parahnya gitu. Terima kasih Bu Muryati atas waktunya. Semoga bisa lekas cepat pulang kembali ke rumahnya. Ya, dan memang untuk para pengungsi sendiri di sini masih banyak juga didominasi oleh lansia. Ada sekitar 28 lansia laki-laki dan juga 26 lansia perempuan. Ya, Ranggani dan Taufik. Ya, Rifan, bagaimana dengan kondisi kesehatan pengungsi? Rifan? Ya, untuk kesehatan pengungsi sendiri dari klinik tempat saya berada saat ini di lokasi pengungsian, memang kebanyakan para pengungsi didominasi oleh lansia. Untuk hari ini saja ada sekitar 74 lansia 74 warga maksud kami yang telah berobat, dan kebanyakan dari mereka mulai mengidap ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, dan beberapa juga ada yang mengeluhkan iritasi mata dan juga sakit perut. Dan sementara untuk balita sendiri hingga saat ini masih mengeluhkan batuk dan pilek. Ya, Ranggani dan Zain. Ya, apakah sudah bisa diperkirakan kapan para pengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing?
Ya, Ranggani dan Zain, memang untuk saat ini belum ada informasi kapan para pengungsi sudah dapat kembali ke rumahnya masing-masing, dan hal tersebut harus menunggu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Apakah memang status dari Gunung Kelut sendiri sudah dapat diturunkan dan sudah menjadi aman atau tidak? Apabila memang sudah dinyatakan aman, maka warga sudah dapat kembali ke kediamannya masing-masing. Zain dan Ranggani. Ya baik, terima kasih Rifan atas informasinya. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati. Dan Rifan Dwi Astono melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Kita ke